Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Chef. Kembali lagi nih bersama kami di podcast Chef Talk to You episode ke-22 Cerita Kita. Bersama saya Desti Dan saya Lintang. Kali ini kita akan membahas tentang chef settingan gak sih? Wah, agak gimana gitu ya Bang Lintang topik kita hari ini. Iya Desti. Makanya dari itu pada hari ini kita mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bang Riki dan Kak Putri. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Kabar baik hari ini gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik. Dan Kak Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wih, baik hari ini wah. Baik banget dong. Baik banget ya kan? Oke. Mengenai topik kita kali ini, jadi saya nih penasaran nih, apa sih chef itu dibilang settingan oleh para netizen? Masuk chef dulu biar tahu. Bercanda. Sebelum masuk ke beberapa pertanyaan nih Bang Riki dan Kak Putri nih, boleh dong perkenalkan diri dulu nih. Iya, Kegiatannya apa dan ngabisin waktunya ngapain aja nih? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke Bang. Jadi dari Bang. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain. Kebetulan sekarang saya baru tamat kuliah ya, D3. Dan sekarang kegiatan saya untuk mengisi waktu luang ya menjalankan hobi seperti mancing atau main game gitu ya. Sangat tidak bermanfaat tapi memang itu yang sering saya main game juga Bang ya. Ya gitu. Bagaimana dengan Kak Putri? Kak Putri gimana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri EI. Ya. Kesibukan saya berhari-hari ini, saya sibuk kuliah aja sih, nggak ada kegiatan-kegiatan lain. Selain kuliah, saya juga ngikuti ini kegiatan chef ya, tentunya. Chef juga, ya. Bagus banget dong. Bagus banget kali. Terima kasih. Bermanfaat. Sebelum berbicara nih Kak mengenai topik kita hari ini, chef settingan nih, kita kelas balik dulu nih Kak Iki. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dibilang settingan oleh para netizen gimana tuh menurut Kakak? Mungkin ada beberapa kegiatan chef ya yang sebelum-sebelumnya juga dibilang settingan. Contohnya itu salah satunya Duta Sosial Riau. Nah itu dulu setelah acaranya selesai, chef itu sempat dibilang settingan sama netizen. Kenapa ya Kak dibilang kayak gitu? Itu mungkin balik lagi kepada orang yang berpikir seperti itu. Kepada netizen yang membilang chef itu settingan, itu berarti orang tersebut selalu berpikiran negatif. Nah jadi orang-orang yang selalu berpikiran negatif ini dia mungkin dah kena penyakit hati dah. Kan penyakit hati itu kan banyak ya. Banyak, salah satunya penyakit hati itu iri dengki. Contohnya seperti itu ya. Penyakit hati itu Bang. Aduh. Nah, untuk Kak Putri nih ada pertanyaan nih. Kalau apa namanya? Kakak percaya nggak kalau semua yang di chef ini nih semuanya settingan? Kalau kita nggak pernah yang nyeting padahal. Itu makanya kebanyakan orang di luar yang bilang, chef ini settingan, chef ini kan. Gimana menurut Kakak? Mungkin ya, kan karena baru nih di chef. Iya. Bukan karena saya seorang, misalnya udah masuk anggota chef nih, bukan menilai dari sisi itu. Saya sebagai orang luar, saya menilai dari sisi positifnya. Jadi saya menilai chef itu, saya lihat kegiatannya bermanfaat. Jadi bukan melihat itu settingan apa enggaknya gitu. Jadi ya mungkin nggak settingan ya. Settingan. Betul. Gitu kan. Soalnya event-event kita nih kan emang luar biasa, apalagi yang duta sosial. Duta apa aja Bang namanya? Duta sosial. Duta sosial kan bukannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada satu lagi nih Kak. Kan Kakak ini udah jadi anggota chef nih sekarang, ya kan? Nah, apa aja yang dilakukan di chef tuh selama Kakak masuk ke organisasinya? Kegiatan yang saya lakukan. Ya, yang dilakukan, yang bisa Kakak ambil. Iya, yang bisa Kakak ambil dari kegiatan chef itu sendiri. Oh ya, kan saya baru masuk 3 minggu terakhir ya ke dalam chef. Mungkin ini event pertama yang saya lakukan. Kalau melihat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya chef bermanfaat bagi semua orang gitu. Saya lihat dari sisi itunya ya, chef ini bermanfaat atau enggak gitu. Karena itu sih. Karena bermanfaat soalnya chef ini. Lagi chef ini beda dia sama komunitas lainnya kan. Iya, bener-bener tebangin Beda kali. Bagaimana nih menurut kakak nih, kan kakak ini orang baru nih
Orang lama ya. Orang lama. Iya, Ya, sorry. Orang lama nih di SEF nih. Bagaimana sih Kak pandangan Kakak menurut pandangan Kakak tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SEF itu sendiri? Mengenai kegiatan SEF ya. Kegiatan SEF itu dari kecil sampai besarnya, kegiatan besarnya itu sudah tertata dengan rapi. Berminggu-minggu atau berbulan-bulan yang lalu SEF sebelum mengadakan acara itu sudah di-prepare, sudah direncanakan bagaimana step by stepnya itu. Nah, jadi lucu rasanya kalau orang memandang kalau SEF itu settingan. Nah, bagi saya begitu sih. Oh, begitu ya. Bagaimana nih? Jadi kalau misalnya nih, kalau udah tersusun, kan mereka tidak tahu nih kan, tidak tahu mengapa SEF itu tersusun rapi, terstruktur, dan bagaimana sih Kak cara Kakak menyikapinya gitu? Mungkin cara SEF menyikapinya ya dengan salah satunya seperti ini ya, membuat video podcast untuk mengklarifikasi bagaimana bisa itu dibilang settingan gitu. Solusi nih Kak, buat para oknum yang bilang SEF itu settingan nih, gimana sih Kak cara mengatasinya, atau bagaimana sih cara Kak menyikapinya? Sama seperti tadi, kita membuat video podcast untuk mengklarifikasi, atau mungkin kalau untuk di SEF-nya mungkin ya untuk kedepannya lebih mengoptimalkan lagi mungkin ya, menjadi yang terbaik dan yang terbaik gitu. Ya, lebih terbaik lagi dari yang sebelumnya gitu ya Kak. Jadi pelajaran aja. Iya, jadi pelajaran. Bagus banget sih. Karena tanpa omongan orang itu kita nggak tahu juga kekurangan. Nggak bisa bangkit gitu ya kan Kak? Iya, betul juga. Menurut Kakak dan Abang nih, sebelumnya pernah nggak Kakak atau Abang nih mengikuti organisasi selain SEF? Atau organisasi UKM atau organisasi motor yang kayak di luar atau apa gitu? Pernah nggak? Kalau saya, organisasi yang pernah saya ikuti ya organisasi di kampus ya. Kampus. Seperti sanggar atau organisasi jurusan gitu seperti hima. Nah itu sih yang pernah saya ikuti untuk sebelum SEF-nya. Sebelum SEF-nya saya mengikuti organisasi seperti itu. Organisasi sanggar itu dalam artian menarik kah atau gimana? Berbagai macam, sesuai bakat kita. Oh, sesuai bakat kita. Emang bakat Kakak ini apa nih? Berarti kalau mengikuti sanggar itu berarti ada bakat dong Kak? Ada, insya Allah. Ada bakat tersembunyi rupanya kan? Iya, ada bakat tersembunyi juga. Bagus, kayak berarti mengisi waktu luang, mengikuti sanggar, mengikuti organisasi yang selama di kampus tuh enak gak sih Kak? Enak, apalagi kita berorganisasi sama teman-teman kita yang satu kampus, jadi kita makin mempererat pertemanan kita. Iya betul. Kalau Kak Putri gimana? Sebelum SEF ya, saya kan maba nih baru masuk kuliah. Jadi ini komunitas pertama yang saya ikuti sih. Kalau di kampus belum ada nih yang jalan. Kemarin baru masuk HSC namanya. Apa itu HSC itu? Humas Student Club itu baru dibentuk sih kemarin. Itu juga baru pertama kali sih kalau di kampus ya. Kalau sebelumnya di SMA tuh pernah ikut OSIS. Kayak gitu sih sebelumnya gitu. Untuk Jadi yang sendiri nih, apa sih Kak perbedaan organisasi SEF dengan organisasi lainnya tuh? Apa tuh Kak bedanya? Yang berbeda. Yang berbeda nih. Untuk perbedaannya ya, bukan berarti saya menjelekkan organisasi lainnya. Jadi ini pandangan saya, selama saya di SEF itu banyak ilmu yang mungkin saya dapati di organisasi luar. Nah, contohnya saya kalau setelah berada di SEF, apa yang sebelumnya saya tidak bisa, saya bisa. Nah, misalnya minder nih untuk menjadi host atau menjadi apa gitu kan, yang biasa saya lakukan. Saya takut, saya malu, nggak pede saya. Tapi saya harus bisa. Nah, jadi di SEF itu dididik bagaimana caranya kita bisa. Jadi seperti itulah. Berarti di SEF ini melatih mental kita juga ya, perkembangan diri kita juga berarti. Sangat luar biasa. Bagaimana juga menurut Kak Putri perbedaan antara SEF dan organisasi lainnya? Saya belum terlalu mendalami SEF ya, baru masuk juga. Jadi nggak masalah sih Kak. Tapi menurut Kakak aja menurut nih. Kakak aja pandangan Kakak. Sebelum ini ya organisasi, saya kan baru nih. Sebelumnya pernah ikut organisasi OSIS doang, nggak ada organisasi lainnya. Jadi perbedaan itu
nggak nampak sih, belum tahu gitu loh, belum nampak mendalami ya, Kak, kali. ya? Iya, karena kalau juga Mungkin baru, ini baru sih juga udah, ya. ya udah baru. Tapi udah melatih mental sih, udah deg-degan. Jangan deg-degan aja. Takut salah kan. Iya, maklum itu memang wajar kalau kayak gitu. Namanya pertama kali ya kan. Iya. Santai aja bang. Iya, Kak, Mbak minum dulu, relax Mbak aja. minum dulu. Santai, Boleh tenang, minum, ya kan. boleh. Kan bicara santai di sini. Santai. Santai, Jangan ini ada terlalu deg-degan tegang. ya kak. Ah. Ya. Jadi santai. Udah tegang. Kalau tegang lo sudah wajar, soalnya baru pertama kali kan. Oke. Oke. Tanya berikutnya ya kak. Jadi gini. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya kak. Kakaknya dari jurusan mana di fakultas kuliahnya? Public relation. Abang sendiri? Kalau abang teknologi laboratorium medik. Di universitas mana sih? Abdurrahman. 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 Oh, Abdurrahman. Oh iya bang, kenapa di Abdurrahman nih? Kan situ kayak sekolah apa universitas kesehatan nih. Iya. Kok bisa ya tiba-tiba kan? Kan jadi kayak nggak nyambung lah saya. Kok bisa Jadi masuk bisa Iya, bisa masuk ini ya, sosialisasi step gitu. Kalau masih jadi kan dari Abdurrahman nih kesehatan apa segala macam. Mungkin sukanya saya berada di SEF, mungkin teman-teman saya juga mungkin berpikir ngapain sih di SEF gitu ya. Iya. Karena rata-rata anak SEF itu kan anak-anak komunikasi ya. Iya, anak komunikasi. Sukanya saya di SEF tuh ya seperti yang saya bilang tadi lah. Apa yang saya tidak bisa, saya menjadi bisa semenjak ada di SEF. Nah, justru kalau di SEF ini, kalau saya belajar komunikasi, di kesehatan juga butuh komunikasi. Iya betul. Komunikasi yang baik dengan pasien. Iya. Nah, di sini kita dilatih loh. Mental kita Betul. bagaimana. Betul. Betul. Untuk menghadapi Makanya kalau pasien. misalnya nggak dilatih tiba-tiba ada yang mau sekarang tuh kan nggak usah coba lagi. Jadi Mati gula. Pasien-pasiennya dan keluarganya dong. Iya, gitu ya kan, kasihan. Bang? Padahal nyawanya udah mau sekarang. Tapi yang komunikasinya kayak ih bosen deh biar aja gitu. Mati. Kasihan Jadi gak enak banget rasanya sih. kan. Iya. Oke. Langsung jatuh mental. Ya itu mental ya. Ya betul betul Pasiennya. itu mental. Yang parah sih itu. Jadi di SEF ini kita merasakan apa aja sih kak? Kayak apakah ada kekeluargaannya ataukah bakal ada ininya kegiatan-kegiatan di luarnya atau bagaimana? Mungkin untuk kegiatan-kegiatan di luar ya, selain kegiatan-kegiatan formal yang saya lakukan itu banyak sekali ya kegiatan formal. Juga ada kegiatan random yang dilakukan oleh saya. Seperti apa tuh? Misalnya, Ini ya yang lebih seru nih. Chef agak beberapa hari atau beberapa minggu kosong nih, Ya. ada jadwal event yang dibuatnya. Jadi Ya. chef itu kadang di grup ya, kami punya grup ya. Kayak punya grup. Nah, jadi di grup itu kadang ada mungkin salah seorang teman-teman yang mau olahraga, Iya. main badminton yuk. Jadi Ah. semuanya nimbrung ikut, jadi Oh, langsung semuanya ikut semua ya. badminton, olahraga. Juga salah satu kegiatan yang bermanfaat kan. Iya. Mungkin itu. Selain main badminton, apa lagi ya yang pernah dilakukan kegiatannya? Nonton bareng di bioskop juga pernah. Nobar. Chef ya. Oh, bareng. Langsung Juga satu pernah. komunitas tuh ya. Iya. Langsung di booking semua. Rame ya. Main booking deh. Jadi seru gitu. Lebih seru. Oh di chef ini ada nggak kayak misalnya outbound atau kemana gitu keluar kota selain di mall atau apa gitu? Pernah. Terakhir kali chef waktu milad yang ke 7 ya. Itu chef family gatheringnya ke Sumbar. Oh, Impian banget ya kak. Ini soalnya sana ya. Menatap ke depannya Kita ada diajak. lagi. Impian. Diajak ya. Menurut Kak Putri nih, bagaimana kakak ini sebagai newcomers nih, dengar-dengar kan juga ada oknum tuh bahwa kalian tuh masuk SEF itu ada settingan nggak sih atau bagaimana pandangan Kak Putri dan Kak Putri sendiri dengan seperti itu? Kak Putri dulu deh kalau gitu. Sebagai newcomers ya. Iya sebagai Baru nih. baru. Pandangan terhadap orang yang ngomong self settingan. Iya. benar. Gimana ya? Kemarin pas penerimaan baru, Iya. penerimaan newcomersnya, Iya. itu kan saya ngalamin sendiri ya. Saya Iya. ikut dalam kegiatannya, ya Iya. tentu bilangnya nggak settingan dong, Iya. kan ikut Karena campur ada tangan itu nih ya, gitu. Tangan semua pihaknya. Gitu sih. Deg-degan nggak kira-kira? Ngikutin kegiatannya, Iya, gitu. pasti dong, Oh, itu tegang pasti. semua di dalam ruangan. Gila sih. Itu pengalaman pertama sih, Pengalaman ngikutin pertama. komunitas, nyampe deg-degan kayak gitu. Sebelumnya kan ikut Kan komunitas gitu. pasti masuk Iya, gitu langsung kan, aja ya nggak ada kan, tanpa ada kayak itu. itu memang luar biasa banget sih.
Kalau menurut Uji mental bagaimana? banget. Menurut saya mengenai MOM kemarin itu itu murni tidak ada settingan. Karena chef itu telah membuat panitianya itu sesuai dengan acaranya. Nah, jadi teman-teman pun dipilih dengan kualitas teman-teman sendiri. Nggak ada campur tangannya orang yang ada di dalam chef menjamin teman-teman akan masuk ke dalam chef. Itu nggak ada. Misalkan contoh, Lintang ya. Lintang, saya sebagai orang yang sudah di chef, Lintang sudah mau masuk ke chef nih, jadi ikut peserta MOM. Lintang saya jamin untuk masuk ke chef. Itu tidak bisa karena apa? Penilaian itu semua anggota chef itu ikut menilai. Berarti nggak sendiri ya? Nah betul, jadi tidak kepala saya sendiri yang menilai Lintang di situ. Berarti banyak orang-orang penting juga di dalamnya. Nah jelas ya. Jadi teman-teman chef semuanya ikut menilai. Nah jadi saya sendiri yang menjamin Lintang tidak mungkin. Betul ya? Betul. Nah jadi teman-teman yang lain tidak sependapat sama saya karena mohon maaf mungkin potensi Lintang tidak memungkinkan untuk berada di chef. Nah gitu, kan banyak penilaian kemarin waktu MOM yang dinilai dari teman-teman yang bisa dibawa ke chef, dan itu pun nanti teman-teman yang terpilih waktu MOM itu akan diseleksi lagi di dalam chefnya. Nah jadi nanti itu banyak lagi penilaiannya, bagaimana cara teman-teman berbaur dengan anggota lama, keaktifan teman-teman, dan bagaimana banyak lagi cara-cara anggota chef lama menilai teman-teman semua. Disitulah lagi nanti ada penyeleksian lagi. Oke. Menurut Kak Putri nih, bagaimana nih tanggapan Kak Putri tentang orang-orang yang oknum-oknum nih yang menganggap MOM itu settingan tuh? Marah atau gimana sih Kak? Kan tanggapan orang-orang luar tentang MOM kemarin. Tentunya sih kayak marah ada, enggak juga berterima kasih juga. Kan karena itu kita jadi tahu orang menganggap chef ini settingan nih gitu. Mungkin lebih ke depannya kita buat yang lebih real mungkin. Kayak gitu sih. Ada nggak sih Kak yang langsung ngomong ke kakak ini kayak gini? Belum ada ya? Belum ada. Tapi entah lah ya kalau ke depannya. Siapa nih? Kalau ke depannya gitu. Ada nih langsung ngomong kayak gitu kakak. Bagaimana sih tanggapan kakak? Marah mungkin ya. Atau geplak. Ya, geplak ya. Aduh, itu ngeri teman geplak. Enggak. Main samar aja dia, Kak. Kalau digeplak nanti malah kakak yang kena. Iya, enggak boleh dia sama mamanya nanti. Ngajak masuk chef. Ngajak masuk chef dulu, mungkin baru dia tahu. Dia ngerasain ya. Biar dia gitu ya. Kita rasain. Iya. Jadi mereka gimana rasanya diuji mentalnya kan. Masa dibilang settingan. Iya. Ngejulit. Jujur kali ya, Kak. Iya. Jangan marah dulu dong, Kak. Jangan marah dulu. Oke. Menurut Bang Iki nih, kriteria penilaian chef itu bagaimana sih Kak? Banyak ya. Mungkin kalau saya sebutin mungkin salah satunya saja mungkin. Salah satunya aja lah, nggak apa-apa. Penilaian yang bisa dinilai untuk masuk chef itu ya salah satunya aktif ya. Aktif itu aktif mau secara organisasi atau aktif secara komunikasi di grup. Nah itu juga dinilai aktif. Setelah itu kerja sama timnya juga dinilai, kerja sama tim. Bagaimana teman-teman bisa berbaur sama teman-teman, bisa akrab, jadi kerjasamanya lebih enak kalau kita udah akrab sama teman-teman kita satu organisasi ya. Nah jadi mungkin itu dulu deh untuk penilaian chef. Mungkin banyak lagi mungkin yang bisa saya sebutin. Ya jadi bagaimana nih Kak tanggapan kakak yang orang yang nggak aktif nih padahal dia termasuk nih nggak aktif gitu. Iya, Takutnya itu gimana tuh Kak? Itu sayang kali ya. Soalnya yang teman-teman kemarin juga banyak yang berharap dia bisa terpilih. Iya. Betul. Tapi betul. teman kita ini yang tak aktif setelah berada di chef tinggal sedikit lagi loh. Iya. Tapi dia malah menunjukkan sikap yang nggak aktif. Sia-sia nggak sih? Sia-sia. Rugi nggak sih? Rugi. Seperti itu balik lagi ke diri dia sendiri. Ambil dulu handphonenya. Sengaja tadi di setel emang lebih. biar gini gitu ya. Untuk Kak Putri sendiri nih, bagaimana nih pandangan Kak Putri mengenai chef dan kenapa nih memilih chef? Apakah merasa sesuai kriteria Kak Putri nih yang masuk chef ini? Kenapa milih chef dari yang lain ya? Iya. Itu pertama sih, kan sebelum mengikuti komunitas kita harus nengok dulu kan latar belakangnya gimana gitu kan. Jadi berarti nengok dari video-video sebelumnya. Sebelum kan kemarin ditawarin nih mau masuk chef.
Terus keinginan juga sebelumnya pernah nengok video-video dari chef sendiri. Jadi nengok ada yang kan di chef ini dibentuk karena pendidikan kan. Jadi dari situ nengok pendidikannya kuat, bentuk pendidikan lah, sosialnya kuat, terus bermanfaat juga kan buat masyarakat. Pasti kalau orang yang masuk ke chef menjadi orang yang bermanfaat dong untuk orang lain kan. Jadi karena itu sih pengen milih chef. Terus nengok dari kekeluargaannya. Karena saya kan baru orang Pekanbaru kan. Maksudnya baru datang ke Pekanbaru, nggak ada keluarga. Jadi di chef inilah jadi keluarga kedua gitu. Jadi dapat itunya dapat gitu loh. Gitu sih karena milih itu. Terakhir nih Kak, untuk Bang Iki nih, kasih pesan dong motivasi nih buat teman-teman kita yang di luar sana yang selalu berpikiran negatif tentang chef. Mungkin untuk motivasi ya, tidak hanya untuk chef, berpikiran tentang chef, tapi berpikiran tentang keseluruhnya. Nah, jadi bagaimana cara kita berpikir, orang bisa menilai kita. Bagaimana cara kita bersikap, orang bisa menilai kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan itu. Pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Karena apa? Pikiran sendiri itu lebih bahaya daripada yang lain. Mengerikan. Jadi takut jadi ya. Jangan Jadi untuk kedepannya selalu berpikiran positif tinggi. Supaya terjauhkan dari penyakit hati. Kembali lagi ke penyakit hati dong. Penyakit hati itu kalau udah hati yang kena udah nggak ada obatnya lagi dong. Ngeri tangan ini. Bagaimana dengan Kak Putri sendiri? Bagaimana pesan dan motivasi Kakak untuk orang-orang yang luar sana yang menganggap chef itu untuk settingan dan harus berpositif thinking juga nih? Berbicara berpositif thinking ya. Oh, boleh cerita dong? Boleh dong. Apa Kemarin kan ada nih dosen Putri kan ngomong 2 minggu terakhir lah ngomong gini. Kalau hati kita baik, pasti pikiran kita baik dong. Terus kegiatan yang kita lakukan pasti baik. Dan berakhir dengan surga. Surga dong kalau baik kan. Terus kalau kalau hati kita buruk, terus pikiran kita buruk, pasti kegiatan itu dia. Jadi semuanya itu tergantung pada pikiran kita. Jadi hal utama yang harus kita lakukan untuk membangun diri kita untuk lebih baik lagi, pasti untuk menciptakan pikiran sebanyak-banyaknya, pikiran baik tentunya sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang kita pikirkan pasti mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi untuk mengubah kehidupan tuh harus ubah dulu nih cara pikir kita gitu. Untuk selalu berpikir positif gitu. Dan di Panita? Nggak terasa nih waktu kita habis gitu kan. Kayak cepat berlalu, kayaknya baru mulai aja nih. Bertanya juga kan. Jadi teman-teman dari pertama kita mulai nih, dari pertama kita mulai sampai akhir kan kita sudah bertanya-tanya dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Luar biasa kali. Luar biasa ya. Kita tahu bahwa chef itu tidak ada settingan sama sekali kan. Jadi mohon bagi teman-teman dan oknum-oknum nih yang selalu berpikiran negatif tuh agar dihilangkan. Agar stop dulu berpikiran yang negatif yang lain-lain gitu, yang tidak real dari berita-berita yang lain tuh. Iya. Jadi dari kesimpulan yang kita ambil dari video ini, tetaplah berpikir positif dan selalu happy. Happy. Jauhkan dari pikiran yang nggak bagus tuh, jauhkan aja lah. Ya penyakit hati dong. Ya penyakit hati tuh. Itu paling bahaya tuh penyakit hati. Oke guys, jadi maaf jika ada kesalahan maupun bicara kami yang tidak enak di kalian. Maaf juga ya guys. Ada yang gitu. Yang lihat Bunga video Mawar, Bunga Melati. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.